berlebihan bersikap berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi nilai luhur Pancasila sembari terus mengaktualisasi dan menginovasi dalam terapan kehidupan sehari-hari keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, 1 Juni 1945 adalah pidato Insinyur Soekarno. Dan ketika di zaman Orde Baru, mohon maaf di zaman Orde Lama, peringatan 1 Juni 1945 ditandai dengan upacara kelahiran Pancasila. Kami waktu itu SD, ya, di Desa Sumber Manying Wetan, dan senantiasa mengikuti upacara hari kelahiran Pancasila itu. Nah, kemudian mari kita tengok sejenak sebelum kita berbicara lebih lanjut, karena banyak perdebatan di media sosial atau sosial media tepatnya, itu mana yang sah, 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus 1945, hari lahirnya Pancasila. Kemudian ada juga seorang praktisi, pemerhati maksud kami, tentang penerapan Pancasila, dan beliau sangat konsen sekali, yang mengomentari pendapat kami bahwa 1 Juni 1945 itu bukan pendapat kami pribadi, ya, didasarkan pada naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kami tenteng ini, ya, ini, ya, karya Profesor Dr. Haji Muhammad Yamin, ya. Sebenarnya kalau semuanya warga negara Indonesia ini merasa berkewajiban membaca itu, maka pertanyaan-pertanyaan itu dan perdebatan itu bisa dihindari. Yang terjadi dialog. Ada yang mengatakan bahwa masa ketuhanan yang Maha Esa lahir. Jadi Tuhan itu tidak pernah lahir, itu disamakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas sekali bahwa sarjana-sarjana yang berpikiran demikian itu belum pernah belajar filsafat ilmu secara memadai dan sosiologi ilmu secara memadai. Bahkan kalau mohon maaf, ya, kalau sudah sekolahnya itu S1 begitu, ya, maka nyaris dipastikan belajar Pancasila itu cuma 1 semester. Ya. Kami sendiri sebagai pengajar dari Pancasila ketika masih doktorandes gitu, ya. Jadi prodinya itu, program studinya itu masih ada sarjana muda, ya, sampai dengan doktorandes, maka pasti mendapatkan mata kuliah Pancasila itu 2 tahun. Ya. Jadi tahun pertama itu berbicara ini, ya, berbicara apa? Pancasila dari tinjauan dari segi yuridis, kemudian historis maksud kami, kemudian yuridis konstitusional, dan dari segi filosofis.
Ya, ini dasar-dasarnya. Ya. Kemudian nanti pada doktoral 2, ya doktoral 2 itu kalau dulu itu ya tingkat 4 gitu ya, tingkat 5. Nah itu nanti berbicara khusus tentang filsafat Pancasila. Nah itu ada karya Dr. Andes Sunoto itu ya. Nah, jilid 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau kita membaca ini saja, ini karya Dr. Andes Ahmad Fauzi DH ya, yang sekarang beliau adalah guru besar senior di Universitas Sriwijaya Malang, Profesor Dr. Andes Ahmad Fauzi DH ya. Bersama guru kami juga ini Bapak Sutomo, sarjana hukum, Sri Wahyuningsih, sarjana hukum, dan Dr. Andes Muhammad Nursam. Yang terakhir ini adalah insya Allah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari IKIP Malang. Ya. Andai saja tidak perlu tebal-tebal seperti bukunya Muhammad Yamin, membaca buku ini saja itu mudah untuk memahami kapan lahirnya Pancasila, ya, atau hari kelahiran, kemudian kapan rumusan Pancasila, dan kapan pengesahan Pancasila. Tiga-tiganya itu sah di dalam tinjauan yuridis, ya. Bahkan di dalam tinjauan yuridis, konstitusional, historis, dan filosofis itu sah. Bahkan ketika kami mencoba untuk meneruskan pemikiran filosofis, sah juga dalam dimensi hikmatologis, ya, atau hikmatologi. Nah, mengapa banyak yang menghujat, bahkan kami pun ya, dikatakan oleh seseorang yang begitu benci pada Soekarno, jadi seolah-olah Soekarno itu tidak ada jasanya dibandingkan dengan orang tua, ya, beliau lebih senior dari saya. Ya, saya dikatakan macam-macam gitu ya, jelek-jelek gitu ya, tetapi ya saya tetap saja tersenyum indah begitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak mungkin kita melawan orang tua, kita menghargainya itu niscaya. Dengan apa? Dengan diam saja, dimaki-maki diam saja gitu ya. Apa tidak berani? Bukan masalah berani dan tidak, tetapi masalah penghargaan. Jadi mengapa 1 Juni itu disebut sebagai hari kelahiran Pancasila? Sebenarnya Bung Karno sendiri juga tidak menyebut kelahiran. Ya. Ini adalah pidato Soekarno yang didahului dengan pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, bahkan Muhammad Yamin itu meletakkan ketuhanan itu, ya, peri ketuhanan itu pada yang ketiga. Namun tidak pernah dimaki-maki Muhammad Yamin karena tidak dekat dengan PKI gitu ya. Karena Bung Karno itu pemimpin besar revolusi, kemudian Presiden Republik Indonesia, ya seperti sekarang ya. Ada ulang tahun partai apa saja diundang dan dimintai untuk pidato. Nah, sebelum itu kita tengok juga apa yang dikatakan oleh Mr. Muhammad Yamin maupun Supomo tanggal 31 Juni, ya, itu sama sekali beliau 31 Mei maksud kami, ya, itu sama sekali tidak menyebut tentang dasar negara Pancasila. Nah, kemudian pada saat tanggal 1 Juni giliran Soekarno, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya, beliau mengutip Pancasila. Ya, sila itu diambil ya dari 5 dasar ya. Panca itu 5, sila itu dasar gitu ya. Nah, pengambilannya juga dari buku Buddha gitu ya. Jadi karya Empu Buddha. Ya, tidak pernah dipersoalkan dari Buddhanya, tetapi yang dipersoalkan 1 Juni itu mengapa disebut hari lahir, ya. Disebut hari lahir karena pertama kali dicetuskan gagasan Pancasila 5 dasar negara itu oleh Soekarno.
Nah, apa sih keberatannya ya? Orang yang menggagas pertama kemudian diberikan penghargaan itu adalah hari lahir, ya sama dengan kami gitu ya. Ketika kami menyebut parallel participation waktu itu dengan istilah muwakal, bahasa Arab ya, muwakal itu orang yang bergerak karena dorongan uang ya. Jadi bergerak bidang apapun tanpa uang tidak akan mau gitu ya. Ya kira-kira seperti era-era sekarang begitu ya. Bergerak senantiasa dengan uang. Nah, ketika itu Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab MA, BA, PhD ya, itu juga menolak. Kemudian kami tanyakan, kalau begitu siapa yang berhak memberi nama atas penelitian saya itu? Dan beliau singkat cerita mengatakan, ya kamu. Nah, jadi kalau toh Soekarno sendiri menyebut ini adalah hari kelahiran Pancasila, ya tidak mengapa, tidak perlu kepres. Ya, ada yang juga terlalu cepat mengatakan ya bahwa sejak adanya apa itu peraturan pemerintah ya 2016 kalau tidak salah itu baru ada peringatan kelahiran Pancasila. Tidak. Bagi kita yang usianya 60 tahun ke atas, peringatan Pancasila itu udah lama gitu ya. Dan kita sudah paham betul, sangat paham. Bahkan seorang mantan guru SMA 8, Ibu Evi Mariana mengatakan, ketika kami mendengarkan pendidikan Pancasila, ya, pendidikan moral Pancasila, itu sangat rinci sekali. Sehingga sampai sekarang masih ingat. Jadi beliau sudah pernah tugas itu, masih ingat. Nah, mengapa? Karena memang dulu Pancasila itu menjadi moral dasar pelajar. Jadi kalau sekarang ada istilah pelajar Pancasila dan sebagainya, nah itu ya itu bukan hal yang baru gitu ya. Karena sejak dulu namanya pelajar itu tidak sekedar hafal, tapi paham betul loh tentang Pancasila, apalagi sarjana begitu ya. Maka insya Allah tak sekedar hafal. Nah, jadi Muhammad Yamin meletakkan di tempat ketiga ya tidak dicaci maki. Tapi Bung Karno meletakkan periketuhanan di sila ke 5 jadi persoalan. Karena apa? Ada pidato. Kemudian dikait-kaitkan dengan pidatonya Soekarno. Dudu sana, dudu kadang, yen ilang melu kelangan. Bukan saudara, bukan kerabat. Jika hilang maka ikut kehilangan. Gitu ya. Kemudian pada saat pawai besar, apel besar PKI ya bersama Aidit, Bung Karno ketika itu ya itu wajar itu ya. Sekarang itu ya Joko Widodo ya bersama Surya Paloh, Joko Widodo bersama Megawati ya wajar-wajar saja. Kemudian memberi sambutan. Nah, pada saat apa itu PKI belum dibubarkan itulah di masa Bung Karno mengatakan, yo sana yo kadang yen ilang melu kelangan. Jadi ya anak, ya saudara, ya kerabat, kalau hilang ya kehilangan, merasa kehilangan. Nah itu, inilah yang kemudian mengkooptasi gagasan Soekarno tentang Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu ada lahirnya. Kalau tidak ada lahirnya, maaf, yang tidak pernah lahir, tidak pernah tidur, tidak pernah mati, itu hanyalah Tuhan Allah yang Maha Esa gitu ya. Wal awalu wal akhiru gitu ya. Nah, kemudian apa sih bedanya kelahiran ya? Pidatonya Bung Karno yang ada di sini ya. Ini lengkap, ini pidato dari 3 tokoh dan juga masing-masing anggota BPUPK gitu ya. Ada semua dirangkum di sini oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin itu. Nah, kemudian ya kita menginjak rumusan. Nah, rumusan itu dimulai setelah Bung Karno pidato. Dibentuklah ya atas inisiatif tokoh-tokoh pendiri bangsa itu dibentuklah panitia kecil ya. Ada panitia 8, ada panitia 9 yang berhasil merumuskan sampai dengan menjadi
eh, prioritas pemikiran sekaligus memang 99% sudah dianggap sebagai konsep yang bagus begitu ya, dan perlu disempurnakan, itu adalah rumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Inilah yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu menduduki nomor 2. Mengapa? Karena pada Piagam Jakarta itu masih ada ya satu kata ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata. 7 kata inilah kemudian oleh utusan dari Indonesia Timur disarankan jangan sampai seperti itu. Ini kan menjadi nampak Islamnya, karena Indonesia itu bukan Islam tetapi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena itulah kemudian dirumuskan oleh panitia 9 itu, dan ini sekali lagi tidak ada campur tangan pemerintah Jepang karena bukan usulan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu hanya membentuk badannya saja yang namanya BPUPK atau BPUPKI itu saja. Coba bayangkan dulu itu namanya aja badan penyelidik. Jadi badan penyelidik itu bagi kita insan perguruan tinggi badan peneliti. Ya. Jadi dilakukan riset itu. Karena itulah Bung Karno dalam pidatonya, saya itu tidak mencetuskan Pancasila tapi hanya menggali. Ini kan bahasa-bahasa yang tawaduk begitu. Menggali Pancasila kemudian kalau diperas-peras menjadi Trisila, kalau diperas-peras menjadi Ekasila, itu jangan diulang sekarang. Ya, kalau diulang sekarang kemudian Ekasila itu ya sama dengan Pancasila, Trisila sama dengan Pancasila, begitu ini malah menyibukkan kita untuk berpikir yang tidak berguna begitu ya. Ya Pancasila ya sudah, yang ada di mana? Yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang, nah ini ketiga, yang disahkan oleh PPKI. Nah, ketemu kita kalau kita berbicara keilmuan. Jadi bukan karena Soekarno itu dekat dengan PKI kemudian dicap PKI. Ya, ingat bahwa Soekarno itu adalah bagian dari tokoh Muhammadiyah. Ya. Jadi kita harus bangga. Kami sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, kami bangga dengan Soekarno. Ya. Mengapa? Ya Soekarno bahkan pada saat menjadi presiden karena tidak pernah ditarik iuran bulanan Muhammadiyah, Bung Karno mengatakan, ya, mengapa sejak saya ini menjabat menjadi presiden tidak ada yang mendatangi saya untuk menarik iuran? Nah gitu. Sampai Bung Karno di ulang tahun ke-50, jadi ulang tahun emasnya Perserikatan Muhammadiyah, beliau mengatakan makin lama makin cinta. Ya. Jadi kalau orang menganggap ini hanya kata-kata yang bersifat politis itu, ingat bahwa politis itu adalah bijak gitu ya. Jadi memang Bung Karno bahkan sampai dengan menjelang akhir hayatnya beliau mengatakan, saya ini agak galau ya, agak gamang gitu ya. Apakah saya ini nanti diselimuti di di atas jenazah saya itu dengan merah putih atau Muhammadiyah benderanya. Nah, itu ya. Tapi akhirnya juga diselimuti merah putih gitu ya. Jadi untuk saudara-saudara kami yang masih gamang dengan kelahiran ya, dan bahkan saya ini dikatakan sampai sekarang ini memang Soekarnoisme, bukan perkara Soekarnoisme. Karena kami jujur saja yang menolak segala isme. Ya boleh lah, ya, boleh. Karena apa? Bagi kami isme itu disejajarkan, bahkan ada kecenderungan isme itu menjajah ad-dinul Islam, menjajah agama-agama, menjajah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjajah dalam pengertian bahwa isme itu tidak mempercayai pada Tuhan. Ya. Kapitalisme, segala yang tidak berangkat dari kapital, maka itu dianggap tidak ada. Sampai dengan
itu Karl Marx ya dengan Das Kapitalnya itu. Dan anak buahnya Karl Marx ya, muridnya yang kesekian itu bertutur, Tuhan itu telah mati, ya. Tuhan tidak ada. Karena itu kalau memang harus ada Tuhan, maka saya yang berhak menjadi Tuhan. Karena saya berhak menjadi Tuhan, maka saya akan menciptakan The Superman. Itu ya. Jadi Superman, He-Man, Hulk, kemudian Spiderman, Satria Baja Hitam, dan yang lainnya. Itu adalah gagasan yang awalnya dimulai dari Friedrich Nietzsche, Jerman, yang berawal dari orang Yahudi, kemudian berpindah menjadi Protestan. Ya, kemudian berpindah menjadi ateisme. Jadi mari kita memakai jas merah ya, walaupun kami tadi mau dibelikan sama istri ya, uminya anak-anak. Nanti saya belikan jas merah. Tapi kemudian omong lagi, kalau papa ini harus menjahitkan. Itu kita tunggu saja jas merahnya. Tapi jas merah pesannya Bung Karno, jangan sampai melupakan sejarah. Itu ya. Dan ketika kita berbicara sejarah seperti ini kita tidak ada fanatisme. Jadi fanatisme pada diri seseorang, wah musyrik itu. Apalagi juga fanatisme pada ideologi. Nah, kami menganggap bahwa ya, simpulan sederhana ya, bahwa kita mengambil Pancasila itu betul-betul jalan tengah. Jadi kalau era reformasi, moderasi itu udah lama, saudaraku ya. Sudah lama. Kapan? Ya, kalau kita merujuk ini yang di eksploitasi ya, ditulang, didudah ya oleh saudara kita ini, Yudi Latif, Profesor Yudi Latif, PhD ya. Ini sangat indah sekali bahwa mata air kehidupan itu adalah Pancasila dalam perbuatan. Ya, seperti di sini ada Otto Iskandar di Nata. Itu lurah itu ya. Lurah zaman apa? Zaman Belanda, tahun 18-an begitu ya. Nah, tahun 18-an sudah ada Pancasila. Di mana? Di jiwa-jiwa tokoh-tokoh bangsa. Jadi pada saudaraku yang mengatakan Pancasila tidak lahir, ya tanpa, karena ini sudah kejadian ya, tanpa pidatonya Bung Karno tidak ada persidangan yang merumuskan Pancasila itu. Boleh jadi namanya lain ya. Harus ada kerelaan toh kita ini. Sudah tidak ikut berjuang, tidak ikut jadi anggota BPUPK, tidak ikut jadi anggota BPKI, juga bukan pendiri bangsa, bukan tokoh nasional 1945. Kenapa sih kita kok tidak rela? Kalau 1 Juni 1945, pidato pertama yang mengatakan dasar negara adalah Pancasila itu Soekarno, kok tidak diterima? Oh, karena nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan di bawah. Itu kan menghina. Nah, kita mungkin lupa ya. Wal awalu wal akhiru itu ya, itu Allah, kemudian inna rahmatallah kulla syai' ya. Jadi rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu, dan Allah kalau dikatakan bersemayam di ars ya, banyak sekali ayatnya itu ya. Itu ars itu jangan dibayangkan seperti kita duduk di kursi begini. Kita tidak perlu membayangkan, orang Jawa mengatakan tan keno kino ya opo. Jadi Allah itu tidak perlu dilukis bayangkan tempatnya dan yang lainnya. Karena Allah itu wallahu alam. Ya. Jadi kita harus berbangga ya. Footnya 1 Juni 1945. Karena itu adalah bagian sejarah. Ingat, seluruh kitab suci agama Islam dan agama-agama yang diyakini saudara kita dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, semua meyakini tentang Tuhan yang Maha Esa. Tetapi konsep ketuhanan yang Maha Esa itu disahkan tanggal
18 Agustus 1945 berikut sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang saya katakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi sungguh indah sekali. Karena apa saya sebut ummatan wasaton? Merujuk pada surah kedua 143. Jadi umat yang benar-benar pertengahan. Ya, kalau dalam ungkapan Jawa, ngono ya ngono ning aja ngono. Artinya umat Islam itu banyak, terbanyak di Indonesia, tapi ya orang ngono. Orang ngono apa? Kita lihat coba sekarang ya. Kita lihat panitia 9 itu semua gelarnya haji. Ya, saya sebut gelar itu karena itu adalah tradisi Islam di Indonesia. Ya, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan yang di luar Indonesia. Ini tradisi Islam di Indonesia. Ya. Profesor Dr. Tengku Haji Hasbi Azdiqiyah wajar. Ya. Termasuk Buya Hamka dan seterusnya. Masing-masing ada Profesor Dr. Andes Haji Tengku Yakub, Muhammad Yakub, SH, MA. Gitu ya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Coba kita lihat ya. Betapa umatan wasaton. Haji Soekarno, Haji Muhammad Hatta, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Haji Abdul Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Hanya dua yang tidak bergelar haji, yaitu Abi Kusno Cokrosuyoso dan saudara kita, yakni adalah Alek Andres Maramis. Kenapa? Yang mayoritas ini tidak mengkooptasi yang minoritas, yakni A.A. Maramis, tidak. Karena ini kembali ke sini. Sejak Nusantara, mata air keteladanan, Pancasila dalam perbuatan sudah ada. Tapi ingat sekali lagi, tanpa perumusan tidak akan ada Pancasila. Simpel sederhananya, Pancasila lahir melalui pidato Soekarno. Ya, inilah yang disebut kelahiran Pancasila. Kemudian Pancasila dirumuskan melalui Panitia 9 yang berawal dari Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kemudian disempurnakan hingga pengesahan. 3 tahapan, 18 Agustus 1945, tidak saja Pancasila yang disahkan, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta bab, batang tubuh, pasal, ayat, penjelasan, dan aturan peralihannya. Semua tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau ingin memperingati hari rumusan Pancasila 22 Juni. Kalau ingin memperingati hari pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus. Mudah-mudahan terutama untuk anak-anak kami yang sedang belajar di bangku sekolah, di tempat-tempat kuliah, dan ibu dan bapak guru yang tidak sempat mengenyam pendidikan non strata 1, ya, mudah-mudahan menjadi salah satu referensi yang sederhana, tapi insya Allah silahkan, kami welcome kalau mau studi tentang Pancasila di sini. Ada beberapa lah buku di sini, ya mungkin ada bangsa 100 ada, itu ya 100 lebih ada tentang Pancasila, ya. Mulai dari dokumentasi sampai dengan studi-studi tentang Pancasila yang terbarukan. Ya. Cuman pustaka kami memang tertulis, dibaca boleh, dibawa jangan. Seakrab apapun teman, sedekat apapun saudara, membaca disilahkan, tapi membawa diharamkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sajian kami yang sederhana ini mampu untuk menginspirasi. Terus
menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan